Oke, di sini sudah kelihatan ya. Saldo kasnya sudah menjadi 152.700.000. Oke. Jadi yang kemarin beda, nah ini dia. Kalau kita mau lihat, tinggal di klik kanan. Ini kita close saja. Yang tadi kita buka pun. Nah, ini rinciannya ya. Nah, ini dia. Jadi 105.700 itu didapat dari seperti ini transaksinya. Oke, mungkin dari mana sobat bisnis salah mungkin di sininya nih. Sewanya nggak dipotong dulu kayak pajaknya 10%. Mungkin ada selisih ya. Gitu. Tapi oke, semua bagus, udah lu ngerti, cuman mungkin untuk waspada saja, untuk hati-hati. Ingat kalau kita ada sewa bangunan, itu akan ada unsur pajak yang harus dipotong 10%. Oke, ini baru report satu dari kas dan banknya. Kita mau ngeliat laporannya lainnya, kita bisa ngeliat dari menu laporan. Jadi 10 transaksi tadi yang sudah kita input itu bisa menghasilkan berbagai macam laporan ya. Di sini ada laporan neraca. Tinggal klik saja di tab biar kita nanti nggak bolak-balik. Nah, ini tampilan neracanya. Kita pilih per tanggal 30 September ya. Filter. Oke, ini tampilan neraca dari laporan keuangannya ya. Oke, terus kemudian laba ruginya. Tinggal kita klik laba ruginya. Kita pilih periodenya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, klik filter. Nah, seperti ini laba ruginya. Nah, di sini kita lihat bahwa profit kita ternyata rugi. Kenapa rugi? Karena dari penjualan kita memang dari modalnya kita ada untung 12 juta, tapi ternyata biaya operasional kita besar. Sehingga yang harusnya untung 12 juta dikurangi dengan biaya operasional sehingga menjadi rugi 1,5. Walaupun tadi ya kita melihat di kas kita masih 152.700.000. Tapi secara laba rugi kita ternyata rugi. Oke, terus kita laporan yang lainnya lagi. Ada laporan arus kas. Nah, di sini cash flow-nya. Kita bisa lihat juga. Kita pilih periodenya di tanggal 1 sampai tanggal 30. Filter. Oke, nah saya bisa lihat. Jadi ternyata uang yang kita selama sebulan ini ada yang dapat dari penerimaan pelanggan sebesar 39.600. Ada yang dari aset lancar, ada pembayaran ke pemasok, ada yang bayar biaya ya, ini bayar hutang ataupun pengeluaran operasional lainnya. Sehingga ada dari sisi modalnya 90 juta, maka kita punya saldo akhir kas 152.700.000 rupiah. Jadi di sini udah kelihatan semua nih ya, dari arus kas atau cash flow-nya, kemana uang kita, dari berapa uang kita masuk, berapa uang yang keluar, kemana saja. Oke, dari arus kas bisa kelihatan. Terus kita lanjut ke yang nggak kalah pentingnya, yaitu laporan. Misalnya di sini ya, penjualan. Kita mau melihat daftar penjualannya. Bisa lihat dari sini. Ya. Nah, kita bisa pilih tinggal salesnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ini tadi ya. Tadi kita jualan ke PT Caria dan PT Sentosa yang lunas, dan ini yang masih tempo. Ya, jadi bisa kelihatan langsung semuanya. Oke, kita langsung sekarang mau lihat piutangnya. Nah, kita punya piutang ke siapa saja sih. Nah, bisa langsung lihat laporan piutangnya. Oke, per tanggal 30, kita coba filter. Oke, ternyata kita hanya punya piutang dari PT Sentosa. Nah, ini dia, invoice-nya bisa ketemu breakdown. Kita klik panas ini, bisa kelihatan kalau misalnya penjualannya banyak invoice-nya, nanti muncul semua di sini. Tanggal berapa saja, nomor berapa sales invoice-nya, tanggal berapa jatuh temponya, invoice-nya tanggal berapa, nominalnya berapa. Bisa langsung kelihatan. Oke. Lanjut ke laporan yang lainnya, coba ke pembeliannya.
Nah, di sini juga kelihatan tadi ya, ada daftar pembeliannya. Kita belanja ke siapa saja nih selama periode yang kita inginkan, pengen kita lihat. Nah, kebetulan di sini kita hanya 1 bulan, jadi kita pilih tanggal 1 sampai tanggal 30. Filter. Nah, di sini kelihatan ada pembelian tadi ya. Ke toko furniture untuk beli aset tadi ya. Terus ini pembelian barang dari PT BCD dan PT FG. Yang ini lunas, yang ini masih tempo 44 juta. Oke. Nah, kalau mau lihat daftar hutangnya, tinggal masuk ke laporan hutang supplier. Nah, sini nggak bisa kelihatan. Tanggal 30 kita ganti tanggal akhir bulan ya. Biar ternyata sama. Nah, kita klik aja panel di sini akan muncul rincian dari invoice yang kita belanja. Berapa saja, dari siapa saja kita belanjanya, dengan tanggal kapan kita belanja, kapan jatuh temponya, nominalnya berapa. Oke, cukup. Di sini banyak, nanti bisa dilihat sendiri dari laporan-laporan di sini. Saya ambil yang penting-pentingnya saja. Oke, di sini bisa coba masuk ke nilai persediaan yang FIFO. Karena tadi kita pakai metode FIFO ya, first in, first out. Jadi barang yang pertama kali dibeli, barang itulah yang harus kita keluar duluan. Tanggal mulainya kita tanggal 1 sampai tanggal 30 lagi, sebulan. Oke. Klik filter untuk melihat tampilan laporannya. Nah, sini bisa kelihatan ya. Produk A kita belanja 30, terus di sini kita sudah jualan oke ya. Dulu awal beli 50 ya. Terus ini jual 30, sisa. Nah, di sini kan beli nih 30 dan 20, 50 pieces kita belanja. Tapi yang sudah dijual 30 pieces, maka sisanya 20. Jadi kalau di FIFO, maka nanti dia akan munculnya kebagi gini. Jadi intinya 30 sudah kejual, sisa 20. Terus yang di sini juga ada rinciannya, kita belanja 100, sudah belanja keluar 60. Nah, karena tanggal sama nih ya. Cuma langsung kepecah karena kita first in first out. Jadi yang barang yang dari 100 yang sudah keluar 60. Sisanya 40. Oke, dengan nilai stoknya segini. Oke, kita tutup ya persediaannya. Kita masuk lagi, ini bisa mantau juga kalau nanti ada gudangnya ada lebih dari satu ya, bisa kelihatan semua di sini. Terus aset. Nah, jika mau lihat tadi yang aset kita catat, bisa kelihatan dari sini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa melihat daftar asetnya apa saja sih yang ada di perusahaan kita. Nah, tinggal diklik filter. Oke, di sini bisa kelihatan semuanya. Dan nanti aset ini jurnal akan menjurnal biaya penyusutan secara otomatis setiap akhir bulan. Jadi sobat bisnis tidak perlu ngejurnal secara manual untuk menginput jurnal penyusutan dari aset. Tapi nanti jurnal ID sudah otomatis menghitung penyusutan sampai real time. Setiap akhir bulan akan disusutin. Gitu. Yang penting kita sudah menentukan bahwa ini 4 tahun dan lain sebagainya. Oke. Demikian dari saya. Sini ada tampilan sedikit ya sebelum terakhir dashboardnya. Ya, ini penting. Jadi sini ada langsung muncul semua informasi berapa arus kas kita yang masuk dan yang keluar, berapa pajak penjualan yang terhutang apa aja, tagihan yang belum dibayar berapa. Di sini bisa kelihatan semua bidang usahanya, biaya personal apa saja yang terbanyak yang keluar dalam 1 bulan misalnya ya. Jadi bisa mantau, ternyata biayanya terlalu banyak. Wah, gaji itu yang paling besar ya, 10 juta di yang lainnya. Atau mungkin nanti biaya-biaya yang lainnya. Oke, nanti kalau yang laba rugi juga akan muncul seperti ini dia. Nanti mungkin ada yang tahun Januari, Oktober, sebagai nanti setiap bulan nanti transaksi dia akan membuat grafik. Jadi bisa pantau apakah kita penjualannya menaik atau menurun atau mungkin sama saja. Nah, di sini membantu grafik bisa kita memantau melihat perkembangan dari perusahaan kita. Oke, mungkin cukup sampai sini informasi mengenai cara penginputan transaksi ke aplikasi jurnal. Mudah-mudahan sobat bisnis bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak jika menggunakan sebuah aplikasi akuntansi.
Jadi tidak hanya mengetahui informasi berapa sih kas, oh ternyata uang kita sampai saat ini sisa tinggal segini ya gitu kan. Itu jika kita mencatat secara manual. Tapi dengan memakai aplikasi, kita bisa melihat semua report yang dibutuhkan. Ya, apalagi nanti untuk kebutuhan perpajakan ya. Setiap akhir tahun kita harus membuat laporan keuangan. Kalau kita tidak punya, nanti bagaimana kita membuat laporan keuangannya. Nah, agar lebih mudah, lebih baik langsung mencatat semua transaksinya menggunakan aplikasi Journal ID. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga semakin sukses usahanya dari Sobat Bisnis. Terima kasih dari saya. Sukses selalu.